Eternal Secret King, Chapter 526. Bab 526, Bahaya. Saat itu, cahaya gelap melesat di udara. Keranjang besi gelap turun dari langit, menjebak roh esensi dari buaya raksasa di dalamnya. Rubah kecil itu menjulurkan cakar mungilnya dengan tatapan tegas, sepertinya memberi isyarat sesuatu. Seketika, itu berseru pelan dan memuntahkan aliran ki setan yang masuk ke keranjang besi. Swoosh! Sebuah bola api terbakar habis-habisan. Seketika, keranjang besi menjadi merah karena panas dan bersinar terang dengan gelombang panas yang menyebar. 9 lampu emas muncul dan bersinar dari lubang keranjang besi berulang kali, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan dengan gerakan yang tidak biasa. Cahaya api melonjak di dalam keranjang besi. Membanting ke kiri dan ke kanan, roh esensi buaya raksasa memekik tragis tetapi tidak bisa melarikan diri. Butuh kurang dari 3 napas. Esens spirit buaya raksasa itu dibakar menjadi abu, mati di tempat. Bahkan sampai kematiannya, buaya raksasa lapis baja merah tidak tahu apa yang terjadi. Tidak terbayangkan bahwa pada akhirnya, ia akan dibunuh oleh senjata iblis yang dilepaskan oleh seekor rubah kecil yang bahkan belum bisa berwujud manusia. Mempersempit pandangannya sedikit, Su Zimo melirik keranjang merah di udara yang bersinar dengan 9 berkas cahaya keemasan dan diam-diam terpana. Dia tidak membayangkan bahwa keranjang yang sederhana itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Rubah kecil memberi isyarat dengan cakarnya dan 9 sinar emas di udara kembali ke keranjang besi sebelum menghilang. Lampu merah di keranjang memudar secara bertahap dan sekali lagi, itu kembali ke bentuk panci besi hitam dan terbang kembali ke rubah kecil. Rubah kecil harus gembira dengan kematian buaya raksasa lapis baja merah setelah membalas dendam. Namun, pada saat itu, ia berbalik untuk melihat tubuh ibunya yang dingin dan tak bernyawa, sedikit linglung dan tersesat. Su Zimo menghela nafas dengan lembut. Awalnya, dia memiliki keraguan lain di hatinya. Karena iblis fin lapis baja merah adalah iblis-iblis tingkat rendah dan telah mengembangkan roh esensi, ia dapat menggunakan kekuatan darmik dan melepaskan seni iblis. Namun, sejak awal, buaya raksasa lapis baja merah melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan pada saat-saat terakhirnya, buaya raksasa lapis baja merah belum melepaskan sedikit pun kekuatan darmik. Sampai saat ini setelah Su Zimo lolos dari kematian, dia menyadari secara bertahap. Esens spirit Scarlet Armored Gigantic Crocodile pasti telah terluka parah oleh rubah iblis dan belum pulih, itulah alasan untuk semuanya. Jika buaya raksasa lapis baja merah dapat menggunakan kekuatan darmiknya dan melepaskan seni iblis, hasilnya akan sangat berbeda. Bahkan dengan tripod persegi perunggu dan bantuan tulang Phoenix ilahi, Su Zimo mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melukai buaya raksasa lapis baja merah dengan parah. Sampai batas tertentu, ini mungkin merupakan pekerjaan takdir dan karma. Rubah kecil itu membungkuk semu ke arah Su Zimo dan menangis pelan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sangat pintar. Meskipun buaya raksasa lapis baja merah mati di tangannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam jika bukan karena Su Zimo. Menarik satu set jubah hijau, Su Zimo berpakaian dan turun ke tanah sekali lagi. Meskipun buaya raksasa lapis baja merah sudah mati, Su Zimo tidak dalam kondisi terbaik. Setelah menerima 2 pukulan berturut-turut dari buaya raksasa lapis baja merah dan cambuk berat dari ekornya, tubuh Su Zimo sakit dari atas sampai ujung kaki dan terasa seperti hancur berkeping-keping. Sambil menggertakkan giginya, Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan bergerak, terhuyung-huyung menuju pintu keluar gua tanpa waktu untuk memulihkan diri. Suan Yi dan 2 lainnya masih berada di istana atas. Jika para pembudidaya yang datang benar-benar memiliki niat buruk, Suan Yi dan 2 lainnya akan berada dalam bahaya besar. Istana bawah tanah. Sekte Stellar Luna adalah yang pertama tiba dan lebih dari 20 inti emas menerobos masuk ke istana bawah tanah. Tanpa menyembunyikan jejak mereka menyerbu masuk dan melihat ladang obat di depan tak lama kemudian. Aroma obat yang kaya, ada begitu banyak ramuan roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun di bidang obat yang sangat besar ini. Perjalanan kami tidak sia-sia sama sekali. Lihat, ini buah vermilion 10.000 tahun. Mata semua orang dari Sekte Stellar Luna berbinar dengan tatapan tajam. Ini akan matang. Kami tepat waktu. Seorang kultivator Sekte Stellar Luna berkomentar dengan sikap menjilat. Menurut pendapat saya, kakak senior Qian adalah satu-satunya di wilayah utara Tianhuang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun ini. Tangan Qian Xinyu berada di belakang punggungnya dan dia bersikap santai. Meskipun dia sangat senang mendengarnya, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Hehe, tiba-tiba, seringai dingin terdengar dari kegelapan. Serangkaian sosok seperti hantu berjalan keluar. Meskipun hanya ada 8 dari mereka, masing-masing dari mereka mengeluarkan aura bahaya ekstrim yang membuat bulu kuduk merinding. Sekte Tanpa Bayangan, kakak Qian, pemimpin mereka adalah teladan dari Sekte Tanpa Bayangan, Mo Xiaofeng. Qian Xinyu menjawab dengan tenang, seolah dia sudah mengharapkan ini. Sambil menyeringai dingin, Mo Xiaofeng berkata sambil mencemooh, Qian Xinyu adalah satu-satunya di wilayah utara Tianhuang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Kata-kata yang kurang ajar, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Oh, Qian Xinyu tersenyum tipis dan membantah, apa yang ada dalam pikiranmu, saudaramu? Tidak banyak, Mo Xiaofeng menjawab dengan dingin, saya hanya mengingatkan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai generasi muda terbaik di wilayah utara Tianhuang. Kurang ajar, beraninya kamu membandingkan dirimu dengan kakak senior kita Qian. Fenomena inti emas yang dikembangkan oleh kakak senior Qian berada di peringkat 92 di peringkat fenomena. Apa yang kamu? Banyak kultivator Sekte Stellar Luna berteriak, mencibir, Mo Xiaofeng menjawab, jika sampai pada pertarungan kematian, kita belum tahu siapa yang akan menonjol. Saat dia mengatakan itu, suasana antara Sekte Tanpa Bayangan dan Sekte Stellar Luna menjadi sangat tegang, seolah-olah pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Hahaha, saat itu, tawa panjang terdengar, kurang ajar dan tak terkendali. Bagaimana saya bisa melewatkan situasi yang terjadi seperti itu? Saat mendengar itu, ekspresi Mo Xiaofeng berubah. Qian Xinyu yang awalnya tenang mengerutkan kening dengan tatapan waspada di matanya juga. Lebih dari 10 inti emas dengan jubah merah menyala memasuki istana bawah tanah. Pemimpin mereka adalah pria jangkung dan bermartabat yang berjalan dengan langkah besar. Memancarkan aura panas yang menyengat, dia tidak lain adalah teladan dari Blaze Columbus Valley, Wang Yan. Fenomena Golden Core Qian Xinyu, Solar Luna Stellar Lumen dan Raging City Blaze milik Wang Yan keduanya berada di peringkat fenomena. Selanjutnya, Raging City Blaze menduduki peringkat 89, sedikit lebih tinggi dari Solar Luna Stellar Lumen. Sangat bagus, sangat bagus. Menyapu tatapannya yang bersemangat ke arah kerumunan, Wang Yan mengangguk dengan niat bertempur yang bersemangat.
Karena semua orang ada di sini, aku akan menyatakan bahwa ladang obat dan buah vermilion 10.000 tahun adalah milikku. Siapapun yang tidak setuju akan ditekan oleh saya. Mo Xiaofeng mendengus dengan dingin. Apakah kamu tidak takut mati karena keserakahanmu? Kakak Wang, ada perintah untuk sesuatu. Qian Xinyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, Stellar Luna Sekte adalah yang pertama menemukan bidang obat dan buah vermilion. Hahaha. Wang Yan tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ketiga orang di samping ladang obat. Qian Xinyu, berhentilah berpura-pura menjadi orang benar. Jika ingin berbicara tentang ketertiban, mereka bertiga adalah yang pertama kali menemukan tempat ini. Apa hubungannya denganmu? Xuan Yi dan dua lainnya telah berada di sisi ladang obat sepanjang waktu. Namun, setelah inti emas dari Sekte Stellar Luna, Sekte Tanpa Bayangan dan Lembah Blaze Columbus memasuki tempat itu, mereka berdebat tentang bagaimana mereka harus membagi bidang obat dan sama sekali tidak menyadari ketiganya. Pada saat inilah perhatian semua orang secara bertahap terfokus pada Xuan Yi dan dua lainnya. Eternal Secret King, Chapter 527. Bab 527, Cahaya Firefly. Xuan Yi dan dua lainnya saling bertukar pandang dan meratap secara internal. Aura inti emas dari ketiga sekte itu sangat kuat, satu orang dari pihak lain dapat dengan mudah melawan mereka bertiga. Paragon yang memimpin mereka tampak lebih tangguh. Xuan Yi dan dua lainnya telah menjelajahi luar sebelumnya dan secara alami tahu bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya. Karena itu, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Saat tatapan semua orang tertuju pada mereka, Li Ziyue terbatuk lembut dan menyapa tiga sekte dengan kepalan tangan, tersenyum lembut dengan penuh kesopanan. Salam, sesama Taois, saya adalah seorang kultivator puncak etiril, Li Ziyue. Inti emas dari tiga sekte tidak berekspresi setelah salam dari Li Ziyue. Ekspresi ejekan bahkan melintas di mata beberapa pembudidaya, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh, orang mati berjalan. Diabaikan, dia benar-benar diabaikan. Senyum Li Ziyue membeku di wajahnya. Mengernyit sedikit, Xuan Yi mengatupkan giginya dan berkata dengan kepalan tangan, sebelumnya, rekan Taois ini menyebutkan tentang urutan berbagai hal. Memang, kamilah yang pertama kali menemukan bidang obat ini. Namun, kami bertiga hanya membutuhkan Rain Frost Flower, Purple Cloud Lingxi, Blood Ginseng, dan Qian Essence Grace untuk menyelamatkan senior di sekte kami. Kami tidak akan mengambil yang lain. Kami akan sangat berterima kasih jika kalian bisa mengabulkan permintaan kami. Apakah kamu bahkan dalam posisi untuk berbicara? Qian Xinyu menyela Xuan Yi dengan dingin, siapa kalian? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya tentang urutan hal-hal? Mo Xiaofeng dari Shadow Sect memiliki ekspresi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kata demi kata, dia berkomentar, tidak seorang pun dari kalian yang akan menyentuh satu helai ramuan roh di sini. Mata Wang Yan dipenuhi dengan ejekan saat dia tertawa terbahak-bahak. Menarik, Anda masih menginginkan ramuan roh bahkan di ambang kematian. Hahaha, orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Agar adil, itu kebetulan bagi mereka bertiga untuk lolos dari situasi seperti itu tanpa cedera. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menyelamatkan lelaki tua yang acak-acakan itu, Xuan Yi tidak akan mengambil risiko untuk menyebutkan bahwa dia menginginkan 4 ramuan roh. Apa yang harus dia lakukan? Xuan Yi sangat bingung. Saat ini, bahkan jika mereka bertiga ingin pergi dengan tangan kosong, para pembudidaya lawan sepertinya tidak akan menyetujuinya. Terlebih lagi, meski mereka tidak tahu di mana Su Zimo berada, kemungkinan besar dia masih berada di istana bawah tanah. Apa yang akan terjadi padanya jika mereka bertiga pergi? Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan tunduk pada situasi seperti itu. Namun, Xuan Yi dan dua lainnya tahu bahwa tidak ada dari lusinan pembudidaya yang hadir yang mudah untuk dihadapi. Tiga pemimpin teladan bahkan lebih menakutkan. Zimo baru saja membentuk intinya dan tidak ada yang tahu fenomena inti emas apa yang telah dia kembangkan, bagaimana dia bisa cocok untuk inti emas itu. Teman-teman, tidak peduli milik siapa ladang obat ini, tidak perlu bagi ketiga sekte kita untuk berkelahi. Mari kita selesaikan hal-hal lain terlebih dahulu, kata Qian Xinyu dengan acuh tak acuh. Sepakat, Mo Xiaofeng dari Shadow Sect memandang Xuan Yi dan dua lainnya dan mencibir. Wang Yan juga mengangguk setuju. Tidak masalah. Xuan Yi dan dua lainnya merasa hati mereka tenggelam. Ekspresi Qian Xinyu acuh tak acuh dan sinar emas gelap bersinar dari matanya saat dia bertanya dengan dingin, kalian bertiga, serahkan senjata roh bawaan. Ada hal-hal yang tidak boleh kalian ambil. Senjata roh bawaan. Xuan Yi dan dua lainnya membeku sesaat dengan ekspresi tertegun. Hehe, Mo Xiaofeng mencibir, lanjutkan, terus berpura-pura tidak tahu. Bahkan di ambang kematian, kalian menolak untuk jujur. Ketika mereka mendengar itu, jantung Xuan Yi berdetak kencang dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Senjata roh bawaan yang dimaksud Qian Xinyu pasti adalah segel naga melingkar Su Zimo. Sebelumnya, Su Zimo menggunakan Coiling Dragon Shell untuk menguji ketangguhan tripod persegi perunggu. Di kegelapan malam, pancaran sinarnya benar-benar terlalu menyilaukan. Ketika Wang Yan memperhatikan perubahan ekspresi Xuan Yi, dia tidak bisa menahan senyum. Mengapa? Anda akhirnya ingat. Meneguk, Li Ziyue memaksakan senyum. Rekan Taois, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Kami bertiga benar-benar tidak memiliki senjata roh bawaan. Mo Xiaofeng berkata dengan dingin dengan niat membunuh yang ganas, itu tidak diputuskan dengan kata-katamu sendiri. Serahkan tas penyimpananmu atau mati. Xuan Yi dan dua lainnya tampak mengerikan. Semakin mereka bertahan, semakin mereka dimanfaatkan. Jika mereka menyerahkan tas penyimpanan mereka, itu sama dengan menyerahkan setengah dari hidup mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki senjata roh bawaan, bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mencengkeram tinjunya untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, Xuan Yi berkata dengan suara gelap, rekan Taois, kita semua adalah inti emas. Jangan berlebihan dengan intimidasi Anda. Haha, ya ampun, dia marah. Hehe, menarik. Reaksi Xuan Yi menarik serangkaian tawa. Para pembudidaya dari ketiga sekte itu tertawa mengejek dengan ekspresi santai. Menyadari bahwa situasinya tampaknya tidak benar, Li Ziyue berkata dengan tergesa-gesa, rekan Taois, kami bertiga dapat bersumpah bahwa kami tidak memiliki senjata roh bawaan. Jika ya, kita akan dihukum oleh surga. 3 orang mati tidak memenuhi syarat untuk berdamai dengan kita. Mo Xiaofeng mencibir lagi dan berkomentar dengan ekspresi dingin yang menyeramkan, karena kamu menolak untuk menyerahkannya, aku akan mengambilnya secara pribadi. Berdebur, Xuan Yi dan dua lainnya merasa pandangan mereka kabur dan Mo Xiaofeng telah menghilang dari tempatnya. Sangat cepat, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak dalam kondisi terbaik dan kurang dari 4 jam sejak mereka terluka sebelumnya, luka di perut Liu Hui bahkan belum sembuh total.
Xuan Yi berdiri di depan Liu Hui untuk membelanya dan melambaikan lengan bajunya, memanggil 12 pedang terbang kelas tertinggi pada saat bersamaan. Dia menyihir dua formasi pedang heksagonal tanpa menahan sama sekali. Sambil menggertakkan giginya, Li Ziyue mengedarkan inti emasnya dengan liar dan berteriak, hujan pedang etiril. Keduanya menggunakan kekuatan penuh saat mereka menyerang. Peter Pater, hujan deras turun dari langit, setajam pedang dan bilah, memancarkan ujung yang tak berujung. Ketika dia melihat itu, Qian Xinyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan santai, menarik. Untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil mengembangkan fenomena Golden Core juga. Hanya saja, fenomenamu terlalu lemah. Mo Xiaofeng muncul kembali di sisi Xuan Yi dan dua lainnya dengan tatapan sinis. Jika Li Ziyue melepaskan fenomena inti emasnya sedikit lebih lambat, Mo Xiaofeng pasti akan menyergap mereka secara diam-diam. Mereka bertiga mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Pada saat ini, mereka dilindungi oleh hujan pedang etiril. Jika Mo Xiaofeng ingin menyerang mereka, dia harus melalui fenomena Golden Core. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan fenomena inti emas yang begitu rendah. Mengedarkan inti emasnya, mata Mo Xiaofeng menyinari dua garis cahaya gelap saat dia berteriak, fenomena inti emas, panah kembar tanpa bayangan. Dua anak panah emas gelap muncul di belakang Mo Xiaofeng, menyerupai dua tombak pendek dengan aura tajam. Berani-beraninya cahaya kunang-kunang mencoba bersaing dengan cahaya bulan demi kemuliaan. Hancurkan. Mo Xiaofeng menunjuk ke depan. Fiuh, fiuh, panah panjang menghilang dan dua garis cahaya gelap muncul di udara, menembak dengan gelombang kejut yang mengerikan yang menghantam layar hujan. Bang, bang, ada dua poni yang bergema. Li Ziyue mendengus. Serangkaian retakan mulai muncul di layar hujan yang goyah. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berhenti di udara. Dua garis cahaya gelap hendak menembus layar hujan dan menembus udara. Dentang, dentang, dua formasi pedang heksagonal memblokir garis-garis gelap lampu. Dentang, dentang, ada dua suara renyah. Tiba-tiba, lampu gelap mulai berputar dan melepaskan kekuatan siklus yang luar biasa yang menghantam formasi pedang heksagonal. Pang, 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 12 pedang terbang kelas tertinggi dikirim terbang. Formasi pedang hancur dalam sepersekian detik. Eternal Secret King, Chapter 528. Bab 528, kaulah yang memiliki harapan kematian. Fenomena inti emas Li Ziyue dan formasi pedang heksagonal Xuan Yi hancur hampir bersamaan. Mereka berdua bergidik dan darah terkuras dari wajah mereka. Fiuh, fiuh, dua garis cahaya gelap muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Dengan tergesa-gesa, Liu Hui menarik dua jimat perlindungan dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya, mengirimkan penghalang cahaya yang menghalangi mereka berdua. Patah, penghalang cahaya hancur saat cahaya gelap melakukan kontak dengan mereka. Mereka bertiga terlempar dengan kekuatan dahsyat itu, mendarat puluhan meter jauhnya. Luka di perut Liu Hui terbelah sekali lagi, menodai jubahnya merah. Xuan Yi dan Li Ziyue masing-masing memuntahkan seteguk darah. Aura mereka lemah dan energi roh dalam tubuh mereka kacau saat mereka merasakan sakit berdenyut yang datang dari meridian mereka. Meskipun dar kembar tanpa bayangan tidak terdaftar di peringkat fenomena, namun demikian ia memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Mo Xiaofeng melompat ke udara dan dua garis cahaya gelap mengelilinginya terus-menerus, kekuatan fenomenanya bergejolak dengan cara yang mendominasi. Melihat mereka bertiga jatuh ke tanah, Mo Xiaofeng memasang ekspresi dingin. Mengapa? Kalian masih tidak mau mengeluarkan senjata roh bawaan bahkan di ambang kematian? Li Ziyue menggertakkan giginya. Kami sama sekali tidak memiliki senjata roh bawaan. Kamu masih keras kepala. Mo Xiaofeng mengejek. Karena itu masalahnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Senjata roh bawaan ada bersamaku. Kemarilah jika kau ingin mendapatkannya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kedalaman istana dengan niat membunuh yang mengerikan. Secara naluriah, semua orang menoleh ke arah suara itu. Sosok secara bertahap mulai terlihat. Dia terpelajar dan memiliki rambut hitam, mengenakan jubah hijau dengan fitur elegan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cendekiawan yang tampaknya lemah itu memancarkan aura bahaya yang menggigil. Saat cendekiawan itu melangkah mendekat, semua orang merasa seolah-olah binatang buas yang haus darah mendekat saat udara dipenuhi bau darah. Para pembudidaya yang hadir mengerutkan kening. Wang Yan dan Qian Xinyu, dua paragon, sedikit terkejut dan tatapan mereka berbinar. Mereka tidak menyangka akan ada kultivator lain di kedalaman istana bawah tanah ini. Selain itu, tidak ada yang menyadari saat dia muncul, bahkan mereka pun tidak. Tak lama kemudian, kultivator berjubah hijau sudah tiba sebelum mereka. Di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat orang ini. Jadi, dia hanyalah Golden Core tahap awal. Orang lain yang ingin mati. Para Golden Cores yang hadir menghela nafas lega setelah memeriksa ranah kultivasi penyusup menggunakan Spirit Peering Arts mereka. Tidak peduli seberapa kuat dia, Golden Core tahap awal tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Zimo, kamu kembali. Ketika dia melihat Su Zimo muncul, Xuan Yi menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa masalah hari ini pasti tidak akan berakhir dengan damai. Sesampainya di samping mereka bertiga, Su Zimo berjongkok dan memeriksa kondisi mereka. Ekspresinya hanya rileks setelah melihat bahwa mereka tidak dalam bahaya kematian. Dengan ekspresi muram, Liu Hui berbisik, Zimo, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Bagaimana kalau membuang senjata roh bawaan agar mereka bertarung di antara mereka sendiri terlebih dahulu sementara kita memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri? Tidak apa-apa jika kita dibully, yang penting kita keluar hidup-hidup. Itu benar, Li Ziyue menambahkan dengan lembut, jumlah mereka terlalu banyak dan ada 3 kultivator dengan kekuatan yang mengerikan. Anda tidak akan cocok untuk mereka sendirian, jangan gegabah. Hais, Xuan Yi menghela nafas pelan. Jika keadaan tidak terlihat baik, keluarlah sendiri, Zimo. Jangan impulsif. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan ini. Su Zimo memasang ekspresi tenang dan memberi isyarat agar mereka bertiga merasa yakin. Wang Yan dan Qian Xinyu memelototi Su Zimo sebentar sebelum bersantai. Meskipun cendekiawan itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya, kondisinya buruk dan ekspresinya agak pucat. Bahkan, ada sedikit darah di napasnya. Orang itu terluka parah dan sepertinya baru saja melalui pertempuran sengit. Sungguh alarm palsu, dia bukan ancaman. Qian Xinyu menyeringai dan kata-kata itu terlintas di benaknya. Nak, serahkan senjata roh bawaan dan aku bisa membiarkanmu mati dengan mayat utuh. Mo Xiaofeng memelototi dari atas dengan sikap mendominasi. Bangkit perlahan, Su Zimo tidak melihat ke arah Mo Xiaofeng, hanya mengamati sekelilingnya. Tatapannya menyapu Qian Xinyu dan Wang Yan saat dia malah bertanya, siapa lagi yang ingin mendapatkan senjata roh bawaanku?
Semua orang tercengang. Apakah cendekiawan itu bodoh? Tidakkah dia menyadari situasi yang dia hadapi? Diabaikan oleh Suzimo, Mo Xiaofeng benar-benar malu saat dia menggeram dengan niat membunuh yang keluar dari matanya. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Suzimo masih tidak melihat ke arah Mo Xiaofeng, seolah-olah dia tidak tahu bahwa yang terakhir itu ada. Apakah tidak ada yang akan menjawab? Mengangkat alisnya, Suzimo tersenyum dan berkata dengan niat yang dalam, kalau begitu aku akan langsung. Jika kalian pergi sekarang, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk hidup. Jangan menyesal jika pertarungan benar-benar pecah. Ah, haha, kerumunan pertama terdiam. Tepat setelah itu meledak dengan tawa, beberapa orang mencengkeram perut mereka sementara yang lain membungkuk, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Semua orang memandang Suzimo seperti sedang memandang orang idiot. Suzimo juga tersenyum. Di udara, ekspresi Mo Xiaofeng mengancam saat dia mencengkeram tinjunya dengan erat. Dua anak panah emas gelap di sekelilingnya bolak-balik begitu cepat bahkan berdengung. Ketidaktahuan Suzimo yang terus berlanjut membuatnya gila. Anda adalah pacaran, kematian. Pembuluh darah di leher Mo Xiaofeng menyembul keluar dan darah mengalir deras saat dia menggeram kata demi kata. Akhirnya, mengangkat kepalanya sedikit, Suzimo memandang Mo Xiaofeng dan menjawab dengan acuh tak acuh, kaulah yang ingin mati. Membunuh, tidak lagi bisa mentolerir, Mo Xiaofeng berteriak dan kekuatan fenomenanya segera meledak, dua anak panah panjang berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba seketika. Tanpa ekspresi, Suzimo tidak bingung dan mengusap tas penyimpanannya dengan lembut. Segel emas raksasa muncul di telapak tangannya dengan aura yang mendominasi, seolah bisa menekan semua hal. Ketika mereka melihat segel emas raksasa itu, tatapan Wang Yan dan Qian Xinyu menjadi sangat bersemangat. Sedikit pun keraguan mereka telah menghilang juga. Selain hal lainnya, senjata roh bawaan itu membuat semuanya berharga. Kekuatan inti emas Suzimo beredar liar di dalam dirinya. Segel naga melingkar di telapak tangan yang melebar dengan cepat dengan kecerahan luar biasa mirip dengan terik matahari. Terbang menjauh darinya, itu diblokir di depan Suzimo. Dentang, dentang, dua garis cahaya gelap tidak bisa mengelak tepat waktu dan mengenai segel naga melingkar. Namun, mereka langsung ditolak. Segel naga melingkar tidak bergeming sama sekali. Mo Xiaofeng bergidik dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Tabrakan itu hampir menghancurkan fenomena inti emasnya. Kamu ingin melihat senjata roh bawaan? Tatapan Suzimo menyala saat dia tersenyum sinis. Aku akan membiarkanmu melihat semua yang kamu inginkan. Ledakan, turun dari langit, Coiling Dragon Cell berubah menjadi gunung emas raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh dunia dan melilit puncak gunung, menyebabkannya turun dengan kecepatan lebih cepat dengan kekuatan yang lebih ganas dan aura yang lebih kuat. Di bawah selubung segel naga melingkar, banyak inti emas merasakan jantung mereka berdetak kencang dan segera mundur. Patah, menghempaskan dart kembar bayangan Mo Xiaofeng, segel naga melingkar menghancurkan fenomena inti emas pembentuk secara instan. Mo Xiaofeng bergidik dan memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi babak belur. Bayangan gelap menyelimuti Mo Xiaofeng dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Benar-benar ketakutan, dia menghancurkan jimat perlindungan dengan tergesa-gesa sambil berteriak, rekan Taois, tolong tunjukkan padaku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lumpur darah muncul di bawah puncak gunung emas. Teladan sekte tanpa bayangan dibunuh oleh Coiling Dragon Cell tanpa mayat yang tersisa. Eternal Secret King, Chapter 529. Bab 529, Awal Pembantaian. Keheningan pun terjadi di istana bawah tanah seketika. Penggarap sekte Stellar Luna, sekte tanpa bayangan, dan lembah Blaze Columbus melihat segala sesuatu dengan mata terbelalak tak percaya. Sebelum ini, tidak ada yang akan membayangkan bahwa satu serangan dari seorang sarjana yang tampaknya lemah akan membunuh teladan sekte tanpa bayangan secara instan. Terhadap penindasan senjata roh bawaan, Shadow Twin Darts yang menghancurkan hujan pedang etiril, formasi pedang heksagonal, dan jimat perlindungan mirip dengan selembar kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Memutuskan untuk membunuh, tiga kata terlintas di benak semua orang. Itu terlalu kejam. Dalam keadaan seperti itu, kecuali mereka adalah teladan dari sekte super abadi, Buddha, dan iblis, inti emas lainnya tidak akan berani sembrono. Dengan kematian Mo Xiaofeng, sekarang tidak ada cara rekonsiliasi untuk kedua belah pihak. Meski semua orang terkejut, tatapan mereka tetap dingin. Bagi mereka, Xuan Yi dan dua lainnya terluka parah dan kekuatan tempur mereka dapat diabaikan sedangkan Su Zimo sendirian, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat bertahan melawan serangan gabungan dari begitu banyak inti emas. Selain itu, Su Zimo hanya berada di tahap awal Golden Core. 7 pembudidaya sekte tanpa bayangan yang tersisa pergi perlahan, menyelidiki kegelapan tanpa jejak, seolah-olah mereka telah menghilang. Qian Xinyu dan Wang Yan memelototi segel emas raksasa itu dengan tatapan tajam. Fakta bahwa Golden Core tahap awal dapat menghasilkan kekuatan membunuh yang mengerikan membuktikan bahwa segel raksasa itu luar biasa. Jika salah satu dari mereka mendapatkannya, kekuatan tempur mereka setidaknya akan berlipat ganda. Dengan segel, mereka pasti bisa mendominasi semua orang ketika mereka memasuki medan perang kuno menengah 20 tahun kemudian dan mendapatkan ketenaran. Baiklah, Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Langkah bagus, sesama Taois. Saya agak terkesan. Serahkan senjata roh bawaan kepadaku terlebih dahulu dan aku dapat membuat keputusan untuk mengizinkanmu bergabung dengan Blaze Columbus Valley sehingga kamu dapat mengikutiku mulai sekarang. Su Zimo tersenyum dengan kilatan ejekan di matanya. Wang Yan tidak frustrasi meski melihat dan berteriak dengan senyum di wajahnya, orang bijak mengenali keadaan mereka. Situasi saat ini jelas, Anda berada dalam situasi yang tidak dapat didamaikan dengan sekte tanpa bayangan. Pada saat yang sama, para kultivator Stellar Luna Sekte ingin membunuhmu demi hartamu. Setelah jeda sebentar, Wang Yan menyatakan dengan angkuh, saat ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Wang Yan memperjelas niatnya. Selama Su Zimo tunduk padanya dan menyerahkan senjata roh bawaan, dia dapat memastikan kelangsungan hidup Su Zimo dan bahkan akan bertarung melawan sekte tanpa bayangan dan sekte Stellar Luna. Ada lebih dari 20 inti emas di sisi sekte Stellar Luna dan 7 yang tersisa di sekte tanpa bayangan. Meskipun lembah Blaze Columbus hanya memiliki lebih dari 10 inti emas, Wang Yan yakin bahwa fenomena inti emasnya lebih unggul daripada fenomena Qian Xinyu. Kamu tidak perlu khawatir. Kakak senior Wang adalah pria yang memegang kata-katanya dan pasti tidak akan mengingkari. Apa yang Anda pikirkan? Anda masih ragu meskipun kakak senior Wang merekrut Anda secara pribadi dan menyelamatkan hidup Anda. Beberapa pembudidaya Blaze Columbus Valley di belakang Wang Yan tidak senang ketika mereka melihat Su Zimo tetap diam. Menurut pendapat mereka, jika Su Zimo bijaksana, dia harus segera menyerahkan senjata roh bawaannya dan bersujud.
Kupikir, kalian salah paham akan sesuatu. Sesaat kemudian, Su Zimo berbicara perlahan, saat ini, bukan tentang siapa yang bisa menyelamatkanku. Ini tentang siapa yang bisa menyelamatkan kalian. Ketika Wang Yan mendengar itu, senyuman di wajahnya menghilang secara bertahap dan ekspresinya menjadi gelap. Fufufufu, Qian Xinyu tertawa pada waktu yang tepat dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menggosok kedua telapak tangannya. Menarik, menarik, saudara Wang, dia tidak membutuhkan Anda untuk menyelamatkannya juga tidak terlalu memikirkan Blaze Columbus Valley. Semua orang dari Blaze Columbus Valley sangat marah sejak awal. Kata-kata Qian Xinyu mirip dengan menambahkan minyak ke dalam api. Brengsek, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kakak senior Wang, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Aku akan mengambil kepalanya untukmu. Blaze Columbus Valley gusar. Wang Yan tidak setuju, hanya menganggukkan kepalanya. Inti emas yang meminta untuk menyerang berbalik ke arah Su Zimo, sambil bergumam, aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini. Saya Tian Heng dari Blaze Columbus Valley. Dengan begitu, kamu setidaknya akan tahu nama orang yang mengirimmu ke neraka. Itu dia. Dia juga seorang jenius dari Blaze Columbus Valley dan jelas berada di peringkat 5 teratas di antara Golden Core mereka dalam hal kekuatan. Kerumunan dari Sekte Stellar Luna masuk ke dalam diskusi yang hening. Tian Heng tidak mengedarkan energi roh juga tidak memanggil senjata roh apapun, hanya berjalan dengan tangan kosong. Ekspresi Su Zimo tidak berubah sama sekali saat dia melirik Tian Heng dan mengerti. Tiba-tiba, saat jaraknya sekitar 10 kaki dari Su Zimo, Tian Heng meningkatkan kecepatannya. Terjadi ledakan. Memperpanjang kakinya, Tian Heng menginjak tanah dan ki darahnya meledak. Seperti anak panah yang tajam, dia tiba di hadapan Su Zimo secara instan dan niat membunuhnya begitu tajam hingga hampir terwujud. Su Zimo tidak bergerak sama sekali, seolah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Meskipun Tian Heng berada di tahap akhir Golden Core, dia tidak meremehkan lawannya. Dia tahu bahwa Su Zimo memiliki senjata roh bawaan dan sulit untuk dihadapi, cukup untuk menjadi ancaman baginya. Itulah alasan mengapa dia berpura-pura lemah dan hanya menyerang ketika dia cukup dekat. Bersiap untuk mati. Dengan ekspresi mengancam, Tian Heng mengayunkan tinjunya ke kepala Su Zimo. Mencibir dengan dingin, Su Zimo tidak mengelak atau menghindar dan sebaliknya, membalas serangan yang masuk. Patah. Suara tulang retak bisa terdengar. Tulang di telapak tangan Tian Heng hancur dan pergelangan tangannya patah, memperlihatkan tulang putih. Seketika keringat dingin bercucuran, wajah Tian Heng sudah terdistorsi. Adapun Su Zimo, dia tidak berhenti sama sekali dan pukulannya berlanjut dengan momentumnya setelah menghancurkan tangan Tian Heng. Telapak tangannya terbuka seperti ingin menelan seluruh dunia. Sepetak kegelapan menyelimuti kepala Tian Heng. Telapak tangan Su Zimo mendarat di atas kepala Tian Heng dan menekannya dengan paksa. Retakan, retakan, retakan. Kepala besar Tian Heng didorong tepat ke dadanya dan tendon serta tulang di lehernya patah. Dia mati di tempat, berubah menjadi kabut darah. Tian Heng tidak akan pernah membayangkan bahwa fondasi dan kepura-puraannya terungkap dengan sekali pandang dari Su Zimo. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa Su Zimo hampir tak terkalahkan dalam jarak 10 kaki. Bagi Su Zimo, tindakan, perhitungan, dan serangannya mirip dengan lelucon. Dalam waktu kurang dari satu putaran pertukaran, mayat Tian Heng dari Blaze Columbus Valley dibaringkan di tanah. Hampir pada saat yang sama, kilatan dingin muncul di belakang Su Zimo di titik butanya. Segera setelah itu, bayangan samar muncul di tanah. Para pembudidaya sekte tanpa bayangan mulai bergerak. Itu adalah waktu yang sangat tepat tetapi satu-satunya kesalahan perhitungan adalah Tian Heng meninggal terlalu cepat. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Dengan peringatan dari persepsi rohnya, Su Zimo menamparkan balik bahkan tanpa menoleh ke belakang. Lengannya menyapu kehampaan, setebal belalai gajah Dewa Purba. Suara renyah meledak di udara dan bertemu dengan pedang panjang yang masuk. Dentang, suara yang menusuk telinga terdengar dan pedang itu bergetar hebat. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang kelas atas yang membawa kekuatan inti emas hancur berkeping-keping oleh lengan Su Zimo yang tampak lemas, berhamburan di tanah. Puff, menunjuk ke depan, Su Zimo mengetuk glabella dari pembudidaya sekte tanpa bayangan. Sebuah lubang berdarah terbentuk, darah segar yang mengerikan mulai mengalir. Tubuh Su Zimo terlalu kuat, dia bisa menjentikkan senjata roh dengan telapak tangannya dan jari itu menembus tulang kultivator itu dengan mudah. Dalam sekejap mata, dua inti emas lagi mati. Adapun pembantaian, itu baru saja dimulai. Eternal Secret King, Chapter 530. Bab 530, Pertempuran Melawan Penggarap. Beraninya kamu, Wang Yan berteriak, ingin menghentikan sesuatu tetapi sudah terlambat. Tian Heng mati terlalu cepat bahkan tanpa bertahan satu putaran pun. Saat dia menyaksikan kematian Tian Heng, Wang Yan sangat marah, matanya tampak seperti terbakar oleh api. Bunuh dia, Qian Xinyu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Banyak Golden Core di belakang dua paragon menyerbu ke depan dengan niat membunuh yang ganas, menyerang secara berurutan. Para pembudidaya yang menemani Wang Yan dan Qian Xinyu ke reruntuhan kian besar tidak lemah dalam sekte mereka dan hanya ada sedikit inti emas tahap awal. Kebanyakan dari mereka berada di tahap pertengahan atau akhir. Seketika, pedang ki melesat di udara dan cahaya gemilang memenuhi langit. Banyak pedang terbang dan senjata roh melolong seperti angin. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya melepaskan gelombang energi yang menakutkan, menyebabkan ki roh dalam kehampaan berfluktuasi dalam kekacauan. Serangan ada di mana-mana. Su Zimo terletak sendirian di tengah medan perang, mirip dengan sampan di lautan yang mengamuk yang bisa tenggelam kapan saja. Namun, ekspresinya masih tenang dan tenang, seolah dia tidak bisa merasakan bahwa dia dalam bahaya. Rambut hitamnya berayun lembut dan dua berkas cahaya ilahi bersinar dari matanya saat dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya. Membunuh. Suaranya seperti guntur, mengguncang 9 langit. Setelah menumbuhkan inti dalamnya, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan organ Su Zimo mengalami transformasi lagi. Kekuatan tunder celap kill miliknya juga meningkat. Raungan tunggal itu mirip dengan lolongan iblis kuno. Tiba-tiba, istana bawah tanah bergetar saat debu berjatuhan tanpa henti. Penggarap sekte tanpa bayangan yang awalnya bersembunyi di kegelapan dengan bantuan titik buta dan lingkungan bergidik, menampakkan diri. Kultivator yang paling dekat dengan Su Zimo memiliki ekspresi sedih dan raut wajahnya berkerut. Membungkuk, dia mencengkeram kedua telinga dan darah merembes melalui celah di jarinya. Lolongan Su Zimo langsung memecahkan gendang telinga orang itu. Semua pedang terbang, senjata roh, dan bahkan seni roh yang diarahkan ke Su Zimo berhenti sejenak. Satu detik itu mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain. Namun, di medan perang ini, itu adalah perbedaan antara hidup dan mati bagi beberapa pembudidaya.
Dalam sekejap, Su Zimo menerjang ke arah pembudidaya sekte tanpa bayangan yang paling dekat dengannya. Memanfaatkan kesempatan saat orang itu tertegun oleh thunder celap kill dan belum bereaksi, dia melompat dan mengetukkan bagian depan kakinya ke kepala orang itu dengan lembut. Patah. Kepala orang itu pecah berkeping-keping dan dia mati di tempat. Menggunakan kepala orang itu sebagai penopang, Su Zimo mengubah arah dengan cepat dan tiba di hadapan kultivator sekte tanpa bayangan lainnya. Kultivator itu terkejut dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia baru saja mengangkat tangannya saat pukulan Su Zimo sudah mendarat di dadanya. Puff, dada orang itu ambruk dan menonjol keluar dari punggungnya. Tubuhnya ditembus oleh satu pukulan dari Su Zimo dan dia jatuh ke depan dengan kaku. Darah menyembur keluar dari lubang yang menganga dan pandangannya meredup, jelas bahwa dia tidak dapat bertahan. Bangkit. Pada saat yang sama, mata Su Zimo berbinar dan dia melambaikan lengan bajunya. Tidak jauh dari sana, Coiling Dragon Cell bangkit dari tanah dan diterangi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan dentuman keras, itu tampak seperti gunung raksasa dengan naga raksasa melingkar di sekitarnya melayang di udara. Swoosh. Su Zimo mengendalikan segel naga melingkar dan mengarahkannya untuk menghancurkan beberapa pembudidaya sekte Stellar Luna di ujung yang berlawanan. Puff, puff, puff. 3 inti emas sama sekali tidak dapat menahan hantaman segel naga melingkar dan dihancurkan, senjata roh kelas atas di tangan mereka juga pecah berkeping-keping. Banyak pembudidaya terkejut, meskipun cendekiawan lemah itu baru berada di tahap awal Golden Core, fisiknya sangat kuat seperti keterampilan bertarung jarak dekat. Tegas dengan tindakan bersih, setiap gerakan darinya mematikan tanpa keraguan. Hampir mustahil bagi seseorang untuk lolos dari kematian begitu dia mendekat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 inti emas mati di tangan Su Zimo. Ekspresi Qian Xinyu berubah mengerikan ketika dia melihat kematian berturut-turut dari rekan sektenya. Menurutnya, sangat mudah untuk berurusan dengan Golden Core tahap awal seperti Su Zimo, bahkan jika yang terakhir memiliki senjata roh bawaan yang dimilikinya. Lagi pula, bahkan jika Su Zimo memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan mampu bertahan melawan lebih dari 10 inti emas yang menyerangnya pada saat yang bersamaan. Namun, seiring berjalannya waktu, baik itu Qian Xinyu atau Wang Yan, keduanya merasa hal-hal menjadi merepotkan. Su Zimo ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki teknik gerakan yang tidak biasa. Bola-balik melalui kerumunan dengan sepasang sayap roh, tidak ada yang bisa melukainya sama sekali. Beberapa saat kemudian, itu adalah 3 sekte yang menderita kerugian besar dengan Golden Core jatuh satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, semua rekan sekte mereka akan dibantai oleh Su Zimo sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk menyerang. Pada kenyataannya, alasan mengapa baik Qian Xinyu dan Wang Yan tidak segera menyerang adalah karena mereka waspada satu sama lain. Keduanya mengharapkan pertempuran besar pecah antara Stellar Lunasek dan Blaze Columbus Valley setelah kematian Su Zimo. Mereka tidak hanya berjuang untuk ladang obat di sini, tapi juga senjata roh bawaan. Keduanya menjaga satu sama lain. Tapi sekarang, situasi yang terjadi telah melampaui harapan mereka. Mempersempit pandangannya, Qian Xinyu tiba-tiba berkata, "Saudara Wang, tidak perlu bagi kita untuk terus saling melelahkan." "Oh, apa maksudmu?" Wang Yan malah bertanya. "Ayo bergandengan tangan dan bunuh orang ini dulu. Adapun senjata roh bawaan dan medan obat, kami akan membuat keputusan untuk itu nanti." Qian Xinyu menjawab dengan suara yang dalam. Baiklah, saat dia menjawab, keduanya menyerang bersama dengan pemahaman diam-diam. Meteor jatuh. Qian Xinyu menggerakkan jarinya dan menunjuk ke depan, berteriak pelan sambil menyalurkan persepsi rohnya. Roh Qi berkumpul menuju ujung jari Qian Xinyu terus-menerus. Ledakan. Dalam sekejap mata, sebuah meteor raksasa melayang di depan Qian Xinyu dan jatuh ke arah kepala Su Zimo. Meteor itu turun dengan kecepatan yang mengerikan dan bahkan berkobar dengan api di permukaannya, mengeluarkan kekuatan menakutkan yang mengancam akan menembus tanah yang luas. Su Zimo tanpa ekspresi dan menamparkan tas penyimpanannya. Seketika, 18 pedang terbang tingkat tertinggi muncul di hadapannya. Dengan kendalinya, 18 pedang terbang melesat secara horizontal, meninggalkan aliran pedang Qi dan embun beku yang menusuk. Dentang, dentang, 18 pedang terbang berdengung dan bergetar, dengan cepat membentuk formasi pedang yang menyerupai terik matahari. Itu berputar terus-menerus dan melonjak menuju meteor yang masuk. Ledakan. Meteor itu bertabrakan dengan formasi pedang dengan ledakan keras. Tabrakan dua kekuatan yang berlawanan menyebabkan gelombang cahaya energi besar menyebar ke segala arah. Gempa susulan dari kekuatan itu sangat menakutkan, melonjak menuju ladang obat di kejauhan. Buah vermilion 10.000 tahun yang berada di tengah bergoyang, mengeluarkan energi tak terlihat yang menyebabkan gempa susulan menghilang. Dentang, dentang, dentang. Formasi pedang menelan meteor dan menebasnya berulang kali, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jeda singkat, meteor itu meledak. Tidak lagi mampu bertahan, formasi pedang cahaya lilin juga hancur berantakan. Ekspresi Qian Xinyu muram saat melihat itu. Seni roh itu bisa dianggap sebagai jurus pembunuhan sekte Stellar Luna. Kekuatan sebenarnya tidak terletak pada saat meteor itu mendarat, tetapi kekuatan mengerikan yang dilepaskan selama ledakan terakhirnya. Kultivator manapun yang tidak menyadarinya pasti akan terluka parah akibat ledakan meteor. Sayangnya, seni roh itu diblokir oleh formasi pedang cahaya lilin dan pecahan meteor tidak bisa mendekat sama sekali, apalagi melukai Su Zimo.